Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Stanley Marcelio Harahap dengan NIM 1913343030. Saya Maria Indah Anggraeni dengan NIM 19133341010. Halo, perkenalkan nama aku Willy Leonardo dengan NIM 1913343036. Oke, jadi di sini kita mau ngebahas materi tentang pengangguran. Materi yang akan dibahas nanti akan ada pengertian, jenis, penyebab, dampak, dan cara mengatasi. Tetapi sebelum membahas itu semua, nanti juga kita akan membahas tentang tujuan, indikator, dan Oke, standar jadi yang pertama kita kompetensi akan membahas dari tentang standar pembelajaran kompetensi. ini. Yang pertama yaitu memahami dan mengenal tentang pengangguran. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan pengangguran, mengidentifikasikan jenis-jenis pengangguran, mengidentifikasi penyebab pengangguran, mengidentifikasi dampak-dampak pengangguran, mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran. Jadi sama dengan seperti yang di awal, kita akan membahas tentang ini semua. Dan selanjutnya itu ada indikator. Nah, di sini indikatornya yang pertama yaitu mendeskripsikan pengangguran. Jadi secara kita akan menjelaskan apa sih pengangguran itu. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan jenis-jenis pengangguran dan apa penyebabnya. Dan yang ketiga, mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran yang ada dari dulu sampai sekarang. Jadi di sini ada beberapa tujuan utama mengapa kita harus mempelajari materi mengenai pengangguran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui dan memahami arti dari pengangguran. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan memahami kualifikasi dan jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui dan memahami apa penyebab dari pengangguran. Yang keempat, siswa dapat mengetahui dan memahami apa dampak dari pengangguran. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui dan memahami cara-cara apa saja yang dapat mengatasi pengangguran. Selanjutnya, pengertian dari pengangguran. Nah, sebagian besar dari teman-teman pasti sudah pada tahu dong apa itu pengangguran. Ya, pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja 2 hari, selama seminggu, atau orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, pada umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerja yang ada nih, teman-teman. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih kalau sejak lama pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara? Sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang nih. Akibatnya timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Nah, secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran nih teman-teman. Beberapa hal tersebut antara lain, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, resesi ekonomi, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang, dan yang terakhir itu ada kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Begitu teman-teman. Materi selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis pengangguran. Jadi jenis pengangguran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan lama waktu kerja, dan yang kedua berdasarkan penyebab terjadinya. Kita akan membahas terlebih dahulu pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ialah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka ini penyebabnya antara lain ketidaktersediaan lapangan kerja, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar pendidikan, dan tidak mau bekerja. Selanjutnya ada setengah menganggur. Setengah menganggur ialah situasi di mana orang bekerja, tetapi tenaganya itu kurang termanfaatkan. Nah, tenaganya yang kurang termanfaatkan ini bisa diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh.
Contohnya adalah tenaga kerja lepas atau freelance, di mana mereka itu tidak ada kepastian mengerjakan pada waktu tertentu. Jadi otomatis penghasilannya pun akan mereka dapat ketika mereka mendapatkan pekerjaan. Jenis pengangguran terakhir berdasarkan lama waktu kerja adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Mengapa demikian? Karena mereka merasa adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dan bakat yang mereka miliki di dalam diri mereka. Dampak ketidakcocokan ini tentu akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Sebagai contoh, seorang lulusan D3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris pada suatu perusahaan. Dia tidak bisa menjalankan fungsi kesekretariatan dengan baik sehingga menghambat proses kerja yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat mengenai jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran struktural. Merupakan pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Yang kedua, pengangguran konjungtural atau siklikal. Merupakan pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pengangguran friksional. Merupakan pengangguran yang terjadi akibat adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Dan yang terakhir ada pengangguran musiman, yakni pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang yang akan aku bahas yaitu penyebab pengangguran. Jadi, penyebab pengangguran itu banyak ya teman-teman. Salah satu contohnya yaitu kurangnya pendidikan, kepadatan penduduk, terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, jumlah lapangan kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Jadi kita bisa ambil contoh teman-teman di sini banyak sarjana yang menganggur karena kenapa? Lowongan kerjanya sedikit. Jadi perusahaan tidak memiliki lowongan sebesar sarjana yang lulus. Begitu teman-teman. Materi selanjutnya adalah dampak pengangguran bagi perekonomian negara dan bagi masyarakat yang sangat dirasakan. Bagi perekonomian negara, pengangguran berdampak kepada penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita, penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, dan menambah hutang negara. Sedangkan bagi masyarakat, pengangguran dapat berdampak kepada menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga dan dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan di lingkungan sosial. Nah, pengangguran tidak hanya jadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tapi juga bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya saja kebijakan seperti ini. Membuka pendidikan dan pelatihan yang baik. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja, memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, menciptakan pekerjaan secara langsung, meningkatkan jiwa kewirausahaan nih teman-teman. Nah, selain itu ada juga perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi nih teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar nih teman-teman. Nah, mungkin dapat menggunakan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya nih. Begitu teman-teman cara-cara mengatasi pengangguran yang ada. Oke teman-teman, materinya kita sudah habis.
Jadi semoga buat teman-teman materi atau informasi yang yang telah kita sampaikan dapat mudah dimengerti ya. Dan terima kasih juga sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye bye. Terima kasih.